ada pejabat, ada lingkungan birokrasi yang melarang ya aparatnya itu, stafnya itu, kalangan birokratnya memasang iklan misalnya di media cetak, media apa digital tertentu, karena media itu ini media mainstream Pak, media Ya. mainstream untuk memasang iklan di media mainstream itu, tapi bersikap kritis sama pemerintah sekarang itu dilarang oleh pejabat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menggambarkan bagaimana keadaan media atau pers Indonesia saat ini dan kira-kira ke depan seperti apa. Mumpung kita sedang menghadapi Hari Pers Nasional yang akan jatuh 9 Februari 2022. Saya sekarang sudah bersama dengan seorang tokoh, yaitu Profesor Dr. Azumardi Asra, MA CBE. Ini adalah gelar kebangsawanan dari Kerajaan Inggris. Beliau adalah guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, tetapi juga yang menarik adalah baru saja terpilih untuk menjadi anggota Dewan Pers 2022 sampai 2025 yang mungkin akan mulai bertugas bulan April nanti. Apa kabar, Prof? Sehat Pak Bambang Sudono, sehat semua. Alhamdulillah Bapak kelihatan juga seger ya. Iya, Prof. Ini kembali menekuni dunia pers, tapi tidak bisa lagi di media cetak, jadi mengikuti media yang sekarang, yaitu media virtual. Iya, betul. Ya, Prof, mungkin bisa diceritakan ya sedikit latar belakang karir Bapak, mungkin sedikit mulai cerita kuliah, kan itu ada hubungannya. Di awal-awal itu pernah menjadi wartawan kelihatannya. Nah, kemudian karir, memimpin UIN, kalau nggak salah pernah jadi staf wakil presiden pada waktu itu, dan akhirnya sekarang akan kembali mengawal keluarga pers Indonesia menjadi anggota Dewan Pers. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Bambang. Yang pertama saya berasal dari kampung ya, di Pariaman, Lubuk Alung Pariaman, lahir tahun 55, kemudian sekolah dasar dan menengah di kampung, kemudian pergi ke Jakarta, kuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tahun 1976 ya. Kemudian aktif dalam, selain kuliah juga aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa intra dan ekstra. Kemudian sambil kuliah sambil aktif di organisasi intra, ekstra saya juga aktif sebagai wartawan. Ya. Pernah jadi anggota PWI, bekerja lama sejak dari tahun 1978 ya di majalah Panji Masyarakat pimpinan Profesor Buya Hamka waktu itu. Sebagai reporter, sebagai jurnalis, juga sebagai redaksi ya. Saya pernah mewawancarai banyak tokoh, termasuk misalnya Ketua DPR Amir Mahmud, kemudian Gubernur DKI Cokro Pranolo, pernah juga mewawancarai Mahathir Muhammad pada awal tahun 80-an ketika beliau pertama kali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kemudian juga pernah mewawancarai Anwar Ibrahim ya kan waktu masih menjulang karirnya waktu itu setelah selesai dari ABIN. Nah, jadi saya memang aktif dan kemudian secara resmi kemudian tidak lagi menjadi wartawan redaksi Panji Masyarakat itu ketika saya pergi ke Amerika untuk S2 dan S3 di Columbia University di New York City di Manhattan ya. Awal tahun 1986 itu
Ketika itulah saya secara resminya tidak lagi menjadi wartawan karena kuliah, tapi saya masih tetap terus menulis baik di majalah Panji Masyarakat maupun di media-media harian lain ya. Karena memang sejak mahasiswa saya meskipun wartawan, tapi saya juga banyak menulis esai, artikel-artikel yang lebih bersifat akademik ya, bersifat akademik dan ilmiah. Jadi bukan reportase ya di berbagai media yang ada itu, harian-harian yang ada. Nah, jadi keterlibatan saya di dunia jurnalistik ini, di dunia pers itu adalah salah satu tahap yang paling instrumental, paling urgen bagi saya merasakan paling krusial di dalam proses intelektualisasi diri saya ya. Proses intelektualisasi, berpikir secara logis, bisa mengungkapkan, menulis dengan secara gamblang, ya, secara ekonomis, bisa mencapai sasaran, karena itulah prinsip-prinsip penulisan di dalam jurnalistik atau jurnalisme berdasarkan 5W 1H gitu. Harus selalu berdasarkan fakta, tidak boleh mengarang-arang bikin fakta sendiri ya. Jadi itu sangat mempengaruhi cara berpikir saya, baik dalam memberikan orasi misalnya atau apalagi dalam menulis. Nah, itu 5W 1H itu prinsip-prinsip jurnalistik itu ketemu dengan bidang keahlian saya di S2 dan S3. S3 itu bidang saya adalah sejarah. Sejarah itu selalu 5W 1H, ya kan? Apa kejadiannya, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana terjadinya, kenapa terjadi, dan seterusnya. Itulah 5W 1H itu juga menjadi prinsip penting dalam ilmu sejarah. Jadi klop lah Pak Bambang, saya belajar aktif di dunia jurnalistik, dan sejak saya mahasiswa itu tahun 78-an ya, itu saya masih terus menulis sampai sekarang Pak. Meskipun saya juga aktif di dalam berbagai kegiatan ya. Saya kuliah di New York itu, di Columbia itu antara 86 sampai 92. Oktober 92 saya mempertahankan disertasi. Kemudian 93 saya pulang ke Jakarta, kembali ke IAIN karena saya tidak tertarik untuk misalnya mengajar di Amerika walaupun ada peluang kesempatan untuk itu, karena saya waktu mempertahankan disertasi, nilai disertasi saya itu by distinction ya, with distinction itu kalau di Indonesia populernya adalah cum laude gitu kira-kira. Nah, tapi saya kembali ke Indonesia, tapi nggak lama, 94-95 saya ke Oxford ya, menjadi fellow di sana dan kemudian juga mengajar. 96 saya pulang, 95-96 saya pulang, mendirikan lagi majalah berbahasa Inggris, jurnal berbahasa Inggris, berbahasa Arab, namanya Studia Islamika, yang sampai sekarang ini masih terus terbit, Pak. Dari 94 sampai sekarang, udah berapa, 27 tahun ya, terbit tanpa henti ya. Ini saya kira satu hal yang saya kira agak istimewa dalam kajian humaniora. Ya, humaniora itu kajian agama itu kan humaniora, jurnal yang bisa bertahan begitu lama tanpa pernah mati gitu ya. Jadi saya pemimpin redaksinya sampai sekarang ya. Jadi ya berkecimpungnya di dalam dunia pers juga, dari pers umum kepada pers akademik ya, itu yang saya jalani. Nah, di samping itu kemudian saya menjadi pejabat lah, menjadi birokrat di kampus, mulai dari sebagai wakil rektor 1 akademik tahun 96, kemudian menjadi rektor 98, masih IAIN waktu itu, sampai 2002 periode pertama, kemudian periode kedua 2002 sampai 2006, ketika pada tahun 2002 saya berhasil dengan kawan-kawan mengembangkan IAIN menjadi UIN ya, menjadi Universitas Islam Negeri tahun 2002, yang pertama di seluruh Indonesia itu tahun 2002, dengan fakultas-fakultas yang boleh dibilang sangat lengkap lah, karena ada fakultas kedokteran, ada fakultas ilmu kesehatan, ada fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas sekarang ini FISIP, ada fakultas sains dan teknologi ya kan, dan seterusnya Pak. Jadi itulah, sementara itu kemudian saya juga diajak oleh Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kala dalam periode pertama dengan Pak SBY, Presiden SBY, menjadi deputi ya. Pertama menjadi deputi Kestra di
di kantor wakil presiden ya, bersama Pak JK itu saya diajak. Kemudian ketika Pak JK menjadi wapres untuk kedua kalinya dengan Pak Jokowi, saya diajak lagi menjadi staf khusus bidang reformasi birokrasi sampai beliau berakhir masa jabatannya Oktober 2019 ya. Oktober November 2019. Jadi karir saya itu sebetulnya banyak di dunia, boleh disebut dunia birokrasi, lembaga pemerintahan lah Pak. Ya. Walaupun di publik saya itu sering lebih dikenal sebagai mungkin disebut cendekiawan, sebagai mungkin tokoh civil society, masyarakat sipil, ya kan, dan mungkin sekarang ini termasuk di antara sedikit orang dari kampus yang terus-menerus melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah Jokowi, misalnya berkenaan dengan apa yang disebut sebagai pelemahan KPK 2019 dengan perubahan undang-undang, kemudian yang terakhir itu adalah belum lama ini adalah penciptaan BRIN yang membubarkan, melikuidasi banyak sekali lembaga penelitian seperti LIPI, dan yang sekarang ini yang lagi rame adalah IKN ya. Ibu kota negara baru itu isu-isu seperti itu. Saya dikenal sebagai orang yang konsisten dalam melakukan kritik-kritik ya, walaupun saya sama sekali tidak punya kepentingan politik apa-apa, cuma melihat dari sudut kepentingan publik, kepentingan Indonesia ke masa hari ini dan masa depan, itu lebih ke sana Pak itunya. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa, persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Iya, itu jurnalis banget itu, Prof. Karena salah satu misinya itu kan sosial kontrol itu ya. Nah, Prof, kalau begitu sekarang ketika dipilih menjadi anggota Dewan Pers, bukan ucapan selamat datang sebenarnya, tapi ucapan pulang kembali ke rumah lama itu kira-kira. Nah, sekarang bagaimana Prof. Azumardi ini melihat posisi media atau pers Indonesia, terutama media mainstream ini yang mulai dibicarakan lama-lama perannya makin berkurang? Ya, memang saya sangat prihatin Pak, karena baik dari sudut saya sebagai orang yang aktif di dunia jurnalistik ya, di dunia pers dalam waktu yang lama ya, saya tahu persis bagaimana peranan media, peranan pers itu tahu ya dalam berbagai segi, baik dalam kaitannya dengan pemerintah, masyarakat, publik ya, secara lebih luas. Dan oleh karena itu saya memang merasa prihatin sekali Pak belakangan ini, terutama dengan eksplosi media sosial, eksplosi internet ya kan, itu yang kemudian membuat media-media yang konvensional, pers yang konvensional seperti koran dan bahkan juga TV ya, TV itu kemudian terdesak Pak, berada dalam posisi yang defensif, bahkan posisi mengalami banyak langkah mundur ya. Dulu saya di rumah itu dalam waktu yang lama bertahun-tahun punya berlangganan koran itu ada 5 Pak, 5 atau 6 koran ya. Nah, tapi sekarang 4 medianya itu ya saya nggak usah sebut lah, itu sudah nggak terbit lagi Pak, nggak mencetak lagi. Bisa langganan melalui e-paper itu bisa, atau media digital ya, ada ya itu. Yang 2 lagi ya, saya tinggal sekarang langganan cuma 2 Pak ya. Dua saja ya, karena yang lain udah nggak ada, bubar gitu kan, nggak ada. Padahal saya itu udah menjadi kebiasaan saya untuk membaca koran ya, selalu baca koran dulu ya, sampai 6 sampai 7, tambah majalah lagi kan Pak. Majalah juga langganan 2, minimal 2 majalah. Tapi sekarang udah nggak ada majalah itu juga, nggak dicetak lagi, harus langganan melalui e-paper itu atau e-magazine itu Pak. Jadi ini sangat memprihatinkan. Yang kedua memprihatinkan itu Pak, generasi muda kita itu tidak lagi membaca media konvensional itu. Media konvensional itu maksud saya yang cetak maupun elektronik ya, cetak itu.
Di rumah saya itu saya punya putra putri, 3 putra 1 putri, tidak satu pun baca koran. Walaupun saya berlangganan nggak megang koran aja juga nggak. Itu heran saya. Ya. Walaupun saya suruh gitu, nggak dipegangi, nggak ngerti saya. Nggak Ya. ada rasanya kebutuhan. Walaupun mereka suka nanya soal-soal politik ke saya, misalnya soal-soal sosial budaya, suka ngobrolin, tapi tidak mau itu, tidak terdorong membaca koran atau nonton TV berita misalnya. Enggak, yang nonton TV berita itu cuma saya aja, sama istri itu masih nonton TV berita. Nah, anak-anak saya itu juga nggak menonton hiburan, Pak. Apa itu siaran-siaran hiburan yang ada di berbagai TV itu, berbagai channel itu. Nah, jadi ini saya lihat memang sangat prihatinkan ya. Jadi kalangan kaum terpelajar ya yang muda, karena anak-anak saya itu sarjana semua, Pak. Ya. Sarjana dari perguruan tinggi yang tapi nggak mau membaca koran, tidak menonton berita, walaupun mereka suka ngobrolin, suka nanya soal-soal sosial, budaya, agama, politik, suka nanya ke saya. Saya jelaskan, saya bilang coba tuh baca koran, gitu kan, nggak mau, kan, nggak tertarik, gitu. Jadi ini tantangan yang sangat berat sekali ya. Jadi walaupun sebahagian media konvensional ini sudah berusaha meresponi dengan misalnya ikut juga menjadi paper atau ikut digitalisasi, tapi masih menurut saya sih, menurut cerita kawan-kawan dari berbagai kawan-kawan itu dalam tanda kutip ya, masih dalam tanda kutip kedodoran ya. Kedodoran, iklan susah ya kan Pak. Padahal media itu kan harus bersandarnya dari iklan ya kan. Kalau cuma dari menjual berita, menjual kertas begitu ya, koran gitu ya, nggak seberapa itu, dari langganan juga nggak seberapa, iklan. Ya. Nah itu, tapi kalau di apa itu di media digital itu kayaknya iklannya itu belum memadai, Pak, belum memadai. Dan bahkan kemudian saya juga dapat cerita bahwa apa ada pejabat, ada lingkungan birokrasi yang melarang ya aparatnya itu, stafnya itu, kalangan birokratnya memasang iklan misalnya di media cetak, media apa digital tertentu, karena media itu ini media mainstream, Pak, media Ya. mainstream, untuk memasang iklan di media mainstream itu, tapi bersikap kritis sama pemerintah sekarang itu dilarang oleh pejabat tinggi itu. Jadi semakin beratlah gitu ya. Jadi gimana ya? Kok ada pejabat yang seperti itu ya? Menurut saya sih kritik itu kan memang tugas media, tugas pers, dan oleh karena itu pejabat jangan tersinggung kalau dikritik itu, malah itu jadi vitamin itu mah kritik itu. Nah ini sekarang banyak pejabat itu alergi sama kritik, itu masalahnya Pak. Makanya di kalangan para pejabat kita nggak tahu persis siapa gitu kan, menggunakan buzzer ya kan, atau menggunakan orang-orang itu untuk melakukan hack terhadap HP atau gawai orang-orang yang kritis ya kepada pemerintah. Nah ini saya kira tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh dunia pers kita, Pak. Bahwa dan ini juga yang dikritik oleh banyak pengamat demokrasi di Indonesia, bahwa demokrasi kita itu mengalami backsliding atau mengalami menjadi dari liberal demokrasi menjadi illiberal demokrasi. Apa itu? Itu terjadinya kebebasan beraspirasi, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat itu tidak lagi bisa sepenuhnya diwujudkan ya. Karena itu tadi, karena ada macam-macam itu Pak, ada hack, ada buzzer, ada influencer dan macam-macam yang tujuannya tidak lain mungkin membungkam orang-orang yang kritis lah, katakan begitu ya, kepada pemerintah ya. Ini yang kita sayangkan Pak. Ya, baik, Prof. Nah, mungkin media-media mainstream ya, yang kita kenal dengan media cetak, media penyiaran,
itu mungkin sudah menjadi apa ya, nostalgia gitu masa lalu. Tapi pertanyaannya itu, apakah media virtual ini belum bisa menjawab kebutuhan kita, Pak? Kayaknya belum, Pak. Belum ya. Jadi saya kira memang tantangannya berat karena literasi pers, literasi media itu kelihatannya masih belum memadai, Pak. Ya, contohnya tadi yang secara konkret dari anak-anak saya itu, literasi medianya, literasi persnya itu rendah sekali. Jadi saya kira ini kita harus melakukan memang berbagai cara agar generasi muda kita ini, generasi milenial ini punya literasi media, Pak, literasi pers, terutama karena apa? Karena eh, melalui media mainstream lah, arus utama itulah bisa diperoleh, bisa didapat informasi dan macam-macam yang lainnya, analisis dan seterusnya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kan dari situ, Pak. Ya, Dari media Prof. mainstream. Ya, kayak literasi media perlu konten-konten yang cukup bisa diandalkan dari media mainstream itu juga perlu. Tetapi kan mungkin arahnya tetap menggunakan platform digital. Jadi seperti e-paper dan sebagainya itu. Jadi yang penting baca, walaupun tidak mesti harus melalui media cetak misalnya. Gitu, Prof. Ya, betul, Pak. Betul. Jadi kita nggak bisa memaksakan mengubah atau sulit lah untuk misalnya memaksakan generasi milenial sekarang ini pagi-pagi pegang koran misalnya ya kan, seperti saya misalnya pagi-pagi sebelum sarapan atau sesudah sarapan kalau nggak baca koran ya nggak bisa, rasanya hidupnya nggak lengkap, Pak. Nggak bisa itu. Kalau korannya telat datang ya, telat misalnya datangnya baru setelah jam 6, nah, itu udah pusing saya bikinnya gitu, Pak. Jadi, nah generasi muda kita nggak bisa begitu. Walaupun koran itu dikeletakkan di depan mereka, tetap tidak mereka sentuh gitu ya. Jadi yang menyentuh itu cuma saya aja. Ya, Nah generasi milenial itu nggak bisa kita paksa untuk memegang koran, Pak. ya. Jadi oleh karena itu platform digitalnya itu yang harus diseminasikan ya, dikampanyekan secara dengan berbagai cara lah, Pak ya. Saya nggak tahu, mungkin juga melalui lokus-lokus pendidikan, Pak ya kan. Saya nggak tahu di dunia pendidikan kita ini tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran mengenai pengembangan literasi media, Pak, literasi media yang sehat lah gitu ya. Ya. Tidak ada. Makanya kemudian anak-anak kita itu, dan bukan hanya anak-anak, remaja kita dan bahkan orang tua kita lebih banyak juga yang menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang negatif, Pak. Jadi oleh karena itu pendidikan literasi ini harus kita bikin, Pak. Ya. Saya kira Dewan Pers harus melakukan itu, kampanye ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus agar literasi media, ya kan, literasi media, dan kita juga bisa menggalang misalnya kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat seperti ormas misalnya ya. Itu kita coba mengkampanyekan kampanye atau pendidikan literasi media yang sehat, Pak. Itu harus kita kampanyekan, Pak. Sebetulnya sudah ada usaha-usaha ke arah situ gitu. Misalnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah mengeluarkan fatwa mengenai bagaimana cara bermuamalat itu berhubungan sosial melalui media sosial gitu. Itu ada fatwanya, tapi fatwanya itu tidak disosialisasikan juga secara luas gitu, sehingga kemudian kita melihat media sosial itu banyak sekali yang muncul ekses negatifnya, Pak. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara. Ya, Prof. Sebenarnya salah satu kepentingan atau fungsi media itu adalah memberi rujukan, memberi referensi untuk kita mengambil keputusan. Tentu harus dengan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang menjadi kredo sebenarnya dari media mainstream dulu, dengan
profesionalitas yang tinggi, dengan etika yang tinggi. Tetapi sekarang kan persoalannya itu apakah karena kecepatan memberi informasi menjadi media virtual atau sosial ini tidak begitu cermat, tidak begitu hati-hati. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara memindahkan semangat untuk memberikan informasi yang bisa diandalkan, bisa dipercaya itu ke media-media baru yang tentu masih harus banyak belajar, banyak menyesuaikan, banyak membuat komitmen bahwa media ini tidak sekedar untuk menyampaikan informasi apa saja, tetapi informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan sehat. Ya sebetulnya Pak, kalau saya lihat sih media-media mainstream itu arus utama itu saya kira sangat cepat ya di dalam misalnya melaporkan, menganalisis berbagai peristiwa gitu. Jadi kita dengan cepat ya. Dan saya kira juga katakanlah .com yang ada itu Pak banyak sekali Pak. Sebagian besarnya sih bagus Pak, menurut saya sih baik ya. Saya sebutlah misalnya ya banyaklah, saya nggak usah sebutkan nanti yang lain tersinggung ya. Tapi sebagian besar menurut saya sih lumayan lah, bagus lah ya. Ada juga satu dua menurut saya di antara media medsos.com katakanlah begitu. Medsos.com itu yang bukan nama yang terkenal begitu ya, bukan seperti mainstream ya. Yang memang kelihatan sekali dalam pengolahan berita, pengolahan digital laporan-laporan digitalnya itu tidak bagus ya. Mungkin karena kualitas jurnalisnya yang nggak bagus, yang nggak paham isu yang diangkat gitu ya. Saya juga sering diwawancarai oleh kawan-kawan dari media-media seperti itu. Saya karena pernah jadi wartawan ya selalu berusaha melayani mereka. Ya. Karena apa? Karena kalau saya nggak mau menolak ya kasihanlah gitu kan. Nah cuma sering juga menimbulkan kekecewaan. Prinsip 5W1H-nya nggak jelas ya, nggak jelas Pak ujung pangkalnya itu di apa yang terjadi bagaimana gitu nggak jelas, itu ada seperti itu ya kan. Tapi tidak menulisnya secara sensasional, cuma secara teknis saja, keterampilan jurnalistiknya nggak memadai ya kan. Tapi tentu saja juga ada di media sosial itu beredar yang informasi-informasi yang dibikin seperti berita, yang dibikin seperti kabar, yang isinya itu sensasional, isinya itu berbau sara, mengadu domba, itu juga banyak Pak. Ya, dan itu yang saya kira sulit bagi kita mengontrol ya. Nah oleh karena itu saya kira dalam hal ini Dewan Pers harus berperan lebih aktif ya dengan berbagai lembaga yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita, kehidupan publik itu untuk meningkatkan kualitas ya, kemampuan, keahlian para jurnalis itu ya harus lebih banyak dilakukan. Saya kira saya nggak tahu persis, saya kira sudah pernah dilakukan, tapi ini harus dilakukan lagi secara lebih masif gitu ya, supaya kualitas wartawan itu meningkatlah Pak. Ya dia paham apa yang dia tulis, paham apa yang dia bicarakan dengan narasumber ya kan, dan menulisnya juga benar sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah jurnalistik Pak. Ya, baik Prof. Prof sudah mulai menyinggung mengenai apa yang harus dilakukan Dewan Pers. Nah, nanti sebentar lagi Prof Azumardi juga akan berada di situ. Apalagi yang menurut Prof perlu dilakukan oleh Dewan Pers ke depan? Ya, saya kira saya belum tahu pasti Pak, apakah akan nanti menjadi anggota Dewan Pers atau tidak, wallahu a'lam, karena belum jelas walaupun sudah terpilih ya, tapi saya nggak berani berspekulasi mengenai masa depan saya di Dewan Pers. Tapi dari kacamata saya sebagai orang yang pernah berpengalaman di dunia pers dan juga mengamati dunia pers dari hari ke hari ya, baik sebagai narasumber maupun sebagai pembicara mengenai
mengenai pers kita dalam hubungannya dengan demokrasi, dengan pendidikan dan macam-macam. Memang saya kira banyak yang harus dilakukan, Pak. Tugas Dewan Pers itu sebetulnya banyak sekali. Yang pertama, Dewan Pers itu harus lebih asertif, Pak. Lebih asertif di dalam sebagai sebuah kekuatan kritis, kekuatan pengimbang sebagai moral force di dalam masyarakat. Ya. Apalagi sekarang ini kekuatan kritis itu tidak harus sikap kritis itu berarti memusuhi, enggak, tapi mengingatkan ya sebagai mitra kritis dari pemerintah. Banyak sekali yang harus sebetulnya disuarakan oleh Dewan Pers ya. Apalagi di tengah tidak berfungsinya kekuatan oposisi. Maka kemudian kan selalu dikatakan, Pak, pers itu, media itu, freedom of the press, media yang bebas itu menjadi salah satu pilar penting di dalam demokrasi. Nah, jadi ketika misalnya kekuatan-kekuatan pilar yang lain, civil society, katakanlah begitu, Pak, masyarakat sipil, masyarakat madani mengalami kelumpuhan, tidak bisa lagi banyak bicara, maka kemudian ya media harus tetap menyuarakan itu. Jadi oleh karena itu maka Dewan Pers harus lebih asertif, Pak, untuk menyampaikan pandangan-pandangan pengimbang ya, memberikan saran kepada pemerintah ya. Sekarang kan kita nggak dengar, coba misalnya di dalam soal BRIN misalnya ya kan tidak ada juga dalam soal IKN juga nggak ada pandangan dari masyarakat sipil juga nggak ada. Jadi oleh karena itu ya memang masih ada itu media-media yang sebetulnya sikap kritisismenya itu masih kelihatan, dan saya merasa senang karena media-media ini sering memfasilitasi ya, sering memberikan tempat pada saya untuk berbicara gitu ya. Ini bagus karena tidak semua media itu juga berani, Pak, memuat misalnya pandangan-pandangan kritis itu nggak semua media juga berani. Nah, jadi ini Pak tugas yang menurut saya paling penting ya. Yang kedua, tugas Dewan Pers ke depan itu adalah bagaimana membangun literasi ya, bukan membangun literasi tapi membangun semacam modus ya, semacam modus di antara media konvensional cetak dan elektronik itu dengan media digital, Pak. Itu bagaimana formatnya gitu. Ke depan itu bagaimana? Ini yang harus kita bangun, dan memang ini belum kelihatan, Pak. Di tingkat internasional pun juga belum ada. Saya selalu mendapat email ya, misalnya dari New York Times gitu, untuk berlangganan, Pak. Dan murah sekali, hanya $1 gitu, $1 gitu kan kira-kira. Nah, tapi belum berhasil juga, atau The Guardian London misalnya itu. Nah, saya kira ini salah satu tugas yang paling pokok. Karena apa? Karena kalau ini formatnya ini bisa kita bangun, maka kemudian kita bisa selanjutnya melangkah ke tugas berikutnya dari Dewan Pers itu, yaitu meningkatkan kualitas dan sekaligus juga kesejahteraan para jurnalis, Pak. Sekarang ini kan karena format antara media cetak dengan media baru ini, katakanlah yang baru ini, yang media sosial ini, media digital ini, akhirnya banyak insan pers itu maksud saya jurnalisnya, kemudian tenaga administrasinya akhirnya dirumahkan. Ada yang memang diberhentikan, ada yang ditawarkan pensiun muda, pensiun dini. Itu kasihan, Pak, kawan-kawan begitu ya. Karir mereka kan kemudian tamat, Pak. Karena kalau sudah usianya 45, 40, 50 apalagi sudah nggak bisa cari pekerjaan yang lain. Nah, ini juga kita harus memprioritaskan ini, bagaimana membangun format ya yang bisa menjamin ya bisa menciptakan lembaga media yang sehat, Pak. Yang sehat itu maksud saya secara ekonomi, secara keuangan itu viable. Viable itu artinya memiliki sustainabilitas. Sustainabilitas itu bisa berkelanjutan dia. Nah, kalau dia nggak memiliki viabilitas dan memiliki sustainabilitas, dia nggak bisa mempertahankan insan persnya, gitu kan? Maksud saya jurnalisnya, kemudian juga tenaga macam-macam lah, sampai ke lopernya nggak bisa dipertahankan, Pak. Mereka kemudian harus gulung tikar semua.
Ya, Jadi baik. yang saya kira ke depan harus kita usahakan, Pak. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesetiakawanan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Ya, Prof. Kalau dari segi regulasi, mungkin Prof juga mengetahui bahwa dunia media kita itu antara lain diatur melalui Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, dan terakhir ada Undang-Undang ITE. Mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harusnya dilakukan secara mendasar melalui perbaikan undang-undang itu, Prof. Apa menurut saran Prof? Ya saya kira mungkin kalau di undang-undang persnya ya itu memang mungkin harus direvisi lah Pak, karena banyak sekali perkembangan yang terjadi ya, akibat dari revolusi komunikasi itu Pak, banyak sekali perubahan. Nah kita ingin media-media konvensional itu bisa didukung kekuatan hukum untuk memelihara, menjaga identitasnya, menjaga eksistensinya, itu harus diperkuat Pak, gitu. Dan juga saya kira juga hubungan di antara media-media ini dengan pemerintah ya, itu harus diatur lebih sehat lah. Jangan sampai ada misalnya hanya karena mengkritik ya kan, atau karena mungkin menggali informasi, misalnya melakukan investigative reporting, misalnya ada pejabat yang tersinggung dan kemudian melarang seluruh instansinya itu memasang iklan ya kan di media itu kan saya kira satu hal yang tidak benar, walaupun secara keseluruhan sebetulnya ya memang pernah ya, katakanlah dari tahun 99 sampai mungkin 2015 gitu Pak, Indonesia itu masih merupakan negara di mana kebebasan pers itu mungkin paling tinggi lah, paling bebas di Asia Tenggara minimal Pak ya. Kita tahu bahwa di negara lain seperti Filipina misalnya, jurnalis itu sering menjadi sasaran kekerasan ya. Lebih banyak ya menjadi korban kekerasan. Walaupun di Indonesia juga ada, dan ini juga menjadi agenda kita, harus kita lebih serius mengusahakan ya, harus ada regulasi lah Pak yang bisa melindungi ya, wartawan, melindungi jurnalis kita ini dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat ya. Datangi semaunya, dibawa semaunya, begitu kan. Kemudian mungkin juga nggak jelas itunya, itu masih berlaku lah, terutama di daerah. Kita masih dengar berita itu, misalnya kalau ada jurnalis yang menulis atau meneliti misalnya mengenai pertambangan belum lama ini di Kalimantan Timur ya, itu hilang Pak orangnya Pak. Iya kan. Jadi ini saya kira perlu regulasi perlindungan yang lebih jelas. Walaupun seperti yang tadi saya katakan, media kita, pers kita di Indonesia ini lebih bebas dibandingkan misalnya dengan Singapura atau dengan Malaysia, apalagi ya dengan Thailand. Di Thailand kita kan tidak boleh mengkritik raja ya kan. Itu kalau di Indonesia sih masih bisa lah media kita mengkritik presiden atau wakil presiden, masih bisa. Tinggal diksinya saja Pak, kosakata yang kita gunakan, tapi pada dasarnya boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, tapi selain itu ada kekurangan-kekurangan, masalah-masalah yang harus kita perbaiki, termasuk tadi itu perlindungan terhadap jurnalis kita, kemudian juga termasuk kebebasan yang menyurut karena diancam oleh undang-undang ITE itu Pak, pencemaran nama baik, pelecehan dan macam-macam itu yang tidak pada tempatnya gitu, yang itu menjadi pasal karet. Nah, jadi undang-undang itu harus diperbaiki Pak. Walaupun Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pasal-pasal karet di undang-undang ITE itu mau direvisi, tapi kan belum jelas hasilnya. Polisi kita, aparat kita di lapangan masih saja menggunakan pasal-pasal itu, pasal-pasal karet itu Pak.
Ya, baik Prof. Terakhir mungkin saran atau harapan untuk masyarakat di tengah transisi media dari media mainstream ke media digital, media sosial. Kearifan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya tetap bisa menyerap informasi yang sehat yang dibutuhkan? Ya, saya kira publik kita, masyarakat kita harapkan dapat mengembangkan kecintaan pada media kita, pada pers kita ya. Karena apa? Karena bagi Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, pers itu adalah pilar demokrasi ya. Jadi dan juga media itu, pers itu adalah satu lokus, satu wahana untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang dipikirkanlah oleh setiap warga atau kelompok warga itu bisa disalurkan ya. Kalau kita nggak punya media, apalagi media yang bebas gitu ya, yang memiliki freedom gitu ya, kita rugi sekali. Bukan hanya rugi dalam soal demokrasinya, tapi rugi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita secara keseluruhan. Karena kemudian kita tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat yang bisa kita pegangi gitu. Jadi oleh karena itulah saya kira kita harus membangun ya, dalam hal ini Dewan Pers harus mengambil inisiatif, mengambil langkah proaktif agar bisa dibangun kembali kedekatan ya, kecintaan timbal balik di antara mutual rapprochement gitu ya, pendekatan timbal balik di antara pers, insan pers, lembaga-lembaga pers dengan masyarakat, Pak, dengan publik. Oleh karena itulah saya menyarankan harus kita bangun kerjasama yang lebih dekat di antara Dewan Pers dan lembaga-lembaga pers yang lain yang ada di seluruh Indonesia ini, baik yang cetak maupun yang elektronik ya, termasuk lembaganya Pak Bambang ini ya, inspirasi untuk bangsa. Untuk bangsa ini harus kita bangun kerjasama Pak dengan masyarakat sipil ya kan, dengan kampus harus kita bangun. Karena apa? Karena kita berjuang untuk kepentingan yang sama, yaitu membangun Indonesia yang lebih baik ya. Itu seperti bangsa yang lebih baik, yang lebih maju. Itu yang kita inginkan ya, untuk supaya bangsa kita ini sesuailah dengan moto dari inspirasi ini, inspirasi untuk bangsa. Kita ini dunia pers itu, dunia media ini sangat mutlak adanya Pak untuk kemajuan bangsa. Nggak mungkin itu. Kalau nggak ada media kita bisa maju Pak. Saya yakin sekali itu. Siap, baik. Ya. Terima kasih sekali Profesor Dr. Azumardi Azra, MA CBI, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, dan yang sudah terpilih akan menjadi anggota atau siapa tahu bisa jadi ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Apa yang disampaikan tadi benar-benar mencerahkan kita semua, termasuk fungsi pers yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Terima kasih Prof, sehat terus. Terima kasih Pak Bambang Sudono. Sukses ya, inspirasi ya. Untuk bangsanya sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal selfie tabung